Halo semua, nama saya Alvin Ramadan. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai bab 1 dan bab 2 saya yang berjudul Analisis Empowerment melalui Pojok Pintar Sesarnet dalam membangun cita perusahaan PT Excelsiata khusus kaum perempuan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan saya, mengapa saya ingin membawakan judul seperti itu. Jadi pertama, kita berangkat dari sejarah Excelsiata. Jadi Excelsiata adalah sebuah perusahaan swasta yang pertama berdiri di Indonesia di dalam bidang telekomunikasi. Grup Excelsiata ini berada di naungan Axiata yang berada di Malaysia, dan hampir semua sahamnya sekarang sudah dikuasai oleh mayoritas masyarakat seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan pertama swasta di Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi, tentunya Excelsiata mendapatkan sorotan dari publik maupun pemerintah mengenai jaringan internet yang diberikan. Sorotan dan penilaian itu akan sejalan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan Excelsiata. Oleh karena itu, setiap perusahaan telekomunikasi terus berusaha dan berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Sebagai perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi, tentunya Excelsiata bersentuhan langsung dengan para customer-nya atau pelanggannya. Nah, maka dari itu, Excelsiata tetap menjaga kepuasan pelanggan dengan jaringan yang diberikan tetap stabil, tetap konsisten. Maka dari itu, PT Excelsiata selalu menjaga kepuasan pelanggan, menjaga pelayanan mereka yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, serta menjaga kestabilan dari jaringan mereka. Berbagai cara telah dilakukan oleh PT Excelsiata untuk menarik pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik. Hal itu dilakukan bukan semata-mata untuk hanya mencari keuntungan, tetapi Excelsiata menjaga hubungan yang baik dengan para stakeholder yang termasuk para pelanggan. Makin tinggi kepuasan pelanggan, maka tentu saja keuntungan dari perusahaan pun ikut meningkat. Jika kita lihat pada gambar tersebut, terlihat bahwa Excelsiata terus mencatat peningkatan yang cukup signifikan dari pendapatan, traffic, dan aset maupun lain-lainnya. Dan Excelsiata juga mendapatkan pendapatan EBITDA tertinggi dalam sejarahnya, yaitu di tahun 2019. Hal ini terlihat atau sebuah bukti bahwa kepuasan pelanggan atau pelayanan telah diberikan oleh Excelsiata mampu menjadikan customer itu loyal terhadap perusahaan Excelsiata. Namun Excelsiata menyadari bahwa keuntungan yang didapatkan bukan sebuah hal yang perlu dicari atau menjadi perusahaan yang ambisius terhadap sebuah keuntungan. Excelsiata juga menyadari bahwa mereka harus tetap berkontribusi terhadap masyarakat di Indonesia. Dengan customer yang sudah loyal terhadap perusahaan, tentu saja pasti Excelsiata akan memberikan feedback. Feedback itu sejalan dengan visi misi perusahaan. Maka dari itu, PT Excelsiata yang memiliki visi menjadi penyedia layanan telekomunikasi dan data terpilih di Indonesia pada tahun 2020, bertekad untuk mewujudkan itu dengan berbagai program-program yang telah dirancang untuk seluruh masyarakat Indonesia. Program-program yang telah dirancang oleh Excelsiata tidak luput dari sebuah divisi yang cukup penting menurut saya, yaitu divisi corporate komunikasi. Dengan ada divisi corporate komunikasi, dipercayai oleh Excelsiata merupakan sebuah jembatan antara perusahaan dengan internal maupun perusahaan dengan eksternal. Jembatan di sini dalam arti mereka yang memberikan informasi atau ada hal apa yang di dalam perusahaan itu akan disampaikan kepada publik internal maupun publik eksternalnya mereka. Corporate komunikasi terbagi menjadi dua, ada internal maupun eksternal. Namun masing-masing memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan informasi terkait kebijakan yang berada di PT Excelsiata. Namun sebagai salah satu jalan utamanya, yaitu Excelsiata mampu mengendalikan resiko, mengendalikan sebuah krisis, mengendalikan sebuah
masalah atau isu, dan juga corporate komunikasi ini bertugas untuk menjaga atau tetap membangun citra positif bagi perusahaan Excel Axiata. Kegiatan external relation yang dilakukan oleh corporate communication merupakan sebuah keseimbangan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dari profit yang telah didapatkan oleh Excel Axiata. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Excel Axiata yaitu Laut Nusantara, Madrasah Bootcamp, Madrasah Aliyah 4.0, Gerakan Donasi Kuota, Excel Future Leaders, CSR Respon Cepat, dan Sisternet. Dari berbagai macam kegiatan CSR yang dilakukan, penulis mengambil kegiatan CSR yaitu Sisternet. Kenapa? Karena berdasarkan pemaparan dari CEO Excel Axiata dari lembaga riset independen TNS, yaitu menyebutkan tingkat penggunaan internet bagi kaum Hawa di Indonesia lebih rendah 30 hingga 40% dibandingkan negara ASEAN lainnya. Secara lebih spesifik, Dian menyebutkan bahwa tingkat penggunaan internet bagi perempuan di Indonesia masih sangat kalah dibandingkan Malaysia dan Singapura. Program ini sesuai dengan misi dari PT Excel Axiata, yaitu mereka ingin mendekatkan dunia dengan cara yang simpel untuk kehidupan lebih baik. Mereka meluncurkan CSR Sisternet melalui digital platform, yaitu menggunakan aplikasi mobile atau mengadakan kelas-kelas offline yang melatih atau memberikan edukasi tentang penggunaan di dunia digital di industri di era 4.0. Di dalam Sisternet terdapat beberapa program, yaitu kelas literasi digital, mendorong perempuan untuk membangun keterampilan digital, mendapat inspirasi dan terhubung satu sama lain. Selanjutnya ada Pojok Pintar, ruang belajar untuk perempuan Indonesia menciptakan peluang dengan kemudahan mengakses teknologi komunikasi. Ada modul pintar, modul pendidikan berbentuk audio dan video yang berisikan berbagai topik dari para ahli untuk perempuan di Indonesia. Selanjutnya ada Sisternet aplikasi, yaitu akses instan untuk mendapatkan artikel dan informasi terbaru dalam satu klik. Selanjutnya ada kelas kreatif, inspiratif, melalui program literasi digital wanita di komunitas yang terisolasi secara digital memperoleh informasi dan keterampilan. Selanjutnya ada Sispreneur, program ditujukan untuk mendukung perempuan menjadi lebih sukses dan mandiri. Dari banyaknya program yang dimiliki oleh Sisternet, saya penulis memiliki ketertarikan kepada Pojok Pintar. Kenapa? Karena di dalam Pojok Pintar itu mereka mengadakan kelas offline dan mengundang para kaum wanita untuk ikut bergabung berlatih di dunia digital maupun saling bertukar informasi atau memberikan pertanyaan. Nah, di dalam kelas Pojok Pintar ini di Indonesia hanya ada satu kelas yang telah didirikan oleh Excel Axiata yang berada di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya, kegiatan atau program Sisternet ini diharapkan dapat membantu para kaum perempuan atau wanita di Indonesia dalam memanfaatkan teknologi di kehidupan sehari-hari. Tidak menutup kemungkinan, Excel Axiata juga mempunyai harapan bahwa dari kegiatan yang diluncurkan ini dapat membangun citra positif bagi perusahaan Excel Axiata. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan tadi, penulis mempunyai rumusan masalah bahwa program CSR Sisternet yang dilaksanakan oleh Excel Axiata telah berjalan selama 5 tahun terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh Excel Axiata, atau yang bisa dibilang yang pertama yang berada di Indonesia, bahwa sebuah CSR itu tidak melulu bisa masuk kepada gender laki-laki maupun perempuan. Namun kegiatan ini hanya dikhususkan untuk perempuan, dan program ini juga yang pertama mungkin menggunakan platform digital di masa sekarang. Di masa pandemi ini kegiatan Sisternet tetap berjalan dengan menggunakan platform digital yang telah dikerjasamai oleh Cyber Kreasi. Mereka melakukan webinar atau melakukan pelatihan secara online, secara daring melalui platform Facebook atau Twitter atau YouTube dari Cyber Kreasi. Nah, kegiatan ini juga diluncurkan atas masalah
sosial yang terjadi di tengah masyarakat khususnya kaum perempuan, yaitu dengan rendahnya penggunaan internet atau dunia digital yang berada di Indonesia. Dari rumusan masalah itu, penulis menyimpulkan bahwa judul yang dapat diambil oleh penulis yaitu adalah bagaimana analisis empowerment melalui pojok pintar Sisternet dalam membangun citra PT Excel Axiata Tbk khusus kaum perempuan. Sekarang kita masuk dalam ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Penulis mengambil jurnal Priyono tahun 2017 yang berjudul Implementasi Program CSR dalam Pemberdayaan di Bidang Bina Lingkungan pada Perusahaan Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Sumatera. Dalam menjalankan kegiatan CSR, Perusahaan Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera telah menjalankan dengan sangat baik dengan melihat dari 3 aspek. Yang pertama profit, people, planet. Kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, yaitu pemberdayaan masyarakat dan mendapatkan kesan yang positif dari masyarakat yang menerima bantuan dari perusahaan penyaluran dan pusat pengatur beban Sumatera. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui program desa wisata di Mesa Bumiaji. Ini penulis mengambil dari Mustangin tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Kegiatan CSR ini juga menyasar para petani yang mempunyai masalah ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya. Hasil penelitiannya, Desa Bumiaji merupakan desa yang memiliki kawasan pertanian dan sekaligus sebagai kawasan wisata berbasis alam yang mendukung dengan salah satu unggulannya yaitu wisata petik apel. Dari salah satu wisata unggulannya tersebut dapat meningkatkan pendapatan para pelaku pertanian. Jurnal ketiga, komunikasi dalam CSR perusahaan, pemberdayaan masyarakat dan membangun citra positif, yang penulis ambil dari Rashid tahun 2015, adalah menganalisis mengimplementasi komunikasi CSR perusahaan PTPN Romawi 5 untuk pemberdayaan masyarakat dan membangun citra positif bagi perusahaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga memperhatikan cara-cara dalam melaksanakan kegiatan CSR yang baik sehingga hasil yang didapatkan oleh perusahaan sesuai apa yang diinginkan, yaitu masyarakat merasa terbantu dan kesan yang timbul oleh masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Jurnal yang keempat yaitu pengelolaan Corporate Social Responsibility dalam membangun citra perusahaan, yang penulis ambil dari Nurjana tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PT CPI dalam mengelola program CSR sehingga mampu membangun citra perusahaan. Hasil penelitiannya adalah CSR yang dilakukan PT CPI melalui kegiatan community development berupa program pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, maupun program local business development yang ditujukan kepada masyarakat tidak ada maksud tertentu, melainkan mencari citra positif di mata masyarakat sekitar. Jurnal kelima yaitu program Corporate Social Responsibility PT Sharp Electronics Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat kebun gizi di Desa Sinarbaya, Teluk Jamber, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penulis mengambil dari Konaah tahun 2017. Kegiatan CSR ini merupakan kegiatan sosial yang menanam tanaman dengan sistem hidroponik. Hasil penelitian menunjukkan hasil kerjasama PT Sharp dengan rumah zakat dalam program CSR ini sangat baik karena dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Karawang dan dapat meningkatkan pola konsumsi sayuran dan apotek hidup. Jurnal ke-6 yaitu Strategic Public Relation dalam membangun citra perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility, yang penulis ambil dari Rahadini tahun 2010. Penelitian ini menggunakan konsep strategi, public relation, dan corporate social responsibility. Penelitian ini juga menggunakan 5 indikator strategic public relation, yaitu strategi operasional, persuasif, dan edukatif tanggung jawab sosial humas, pendekatan kerjasama dan koordinatif dan edukatif. Hasil menunjukkan kegiatan bina lingkungan telah berhasil membangun citra perusahaan PT Jasa Marga. Yang ketujuh, peran public relation PT Coca-Cola Amatil Indonesia Medan dalam membangun citra positif perusahaan di Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan, yang penulis ambil dari Ginting dan Simamora tahun 2018. Dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun citra positif bagi perusahaan PT Coca-Cola Indonesia di Medan melalui kegiatan community relation dengan berhubungan dengan komunitas sekitar perusahaan. Selanjutnya ada government relation dengan berhubungan dengan pihak pemerintah dan media relation
Dari kegiatan yang dilakukan itu, tanggapan masyarakat adalah dapat membangun citra yang positif bagi PT Coca-Cola. Yang kedelapan, implementasi program Corporate Social Responsibility dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Provinsi Riau. Penulis ambil dari Nurjanah tahun 2017. Studi terdahulu ini, kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Chevron telah berlangsung cukup lama. Dari berbagai kegiatan dilakukan, tujuannya yaitu 1. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang memang membutuhkan. Kegiatannya investasi sosial cukup banyak sehingga sasarannya cukup luas, sehingga dari kegiatan investasi sosial mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Jurnal ke-9, implementasi program pelibatan dan pemberdayaan masyarakat PT Tirta Investma Aqua Babakan Pari, yang penulis ambil dari Jannah tahun 2019. Bertujuan untuk mengetahui implementasi program pelibatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan citra perusahaan. Kegiatan program pelibatan masyarakat adalah dengan mengelola limbah dan rekrutmen tenaga kerja yang 75% dari lingkungan sekitar perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan program pelibatan dan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan efektif sehingga mampu menarik masyarakat untuk berpartisipasi sehingga dapat membentuk citra positif bagi perusahaan. Yang terakhir, strategi komunikasi Perhimpunan Batik Indonesia Sokaraja dalam membangun citra Kampung Batik Sokaraja, yang penulis ambil dari Trifosa dan Wijaya tahun 2019, adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi dan peran yang dilakukan Perhimpunan Batik Indonesia Sokaraja dalam membangun citra. Dalam prakteknya, membangun citra Perbain mengadakan workshop, pelatihan kepada masyarakat, diskusi tentang batik di Indonesia, dan menjadikan Kampung Batik Sokaraja sebagai tempat wisata. Hasil penelitian, masyarakat terasa terbantu dengan adanya program tersebut sehingga timbul kesan yang positif di benak masyarakat sehingga citra dapat diperoleh dengan adanya program tersebut. Dari rumus masalah, penulis juga menetapkan paradigma, yaitu paradigma konstruktivisme, karena penulis ingin mencoba mengkonstruksi sebuah realita di masyarakat, yaitu bagaimana sih analisis empowerment melalui pojok pintar Sesernet dalam membangun citra PT Excelsiata Tbk khusus kaum perempuan. Selanjutnya, tradisi yang digunakan oleh penulis yaitu tradisi sosial budaya, karena tradisi ini lebih dekat dengan paradigma konstruktivisme dan tradisi ini juga ingin melihat bagaimana realitas kelompok sosial yang akan dikonstruksikan. Teori penulis pakai yaitu teori persuasi. Kenapa? Karena di dalam teori persuasi itu terdapat sebuah ajakan kepada komunikan atau masyarakat untuk mengajak agar mereka mau merubah sikap dalam kehidupan sosial mereka ke depan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori persuasi ini bertujuan untuk mengajak kaum perempuan di seluruh Indonesia agar mereka tuh sadar bahwa dunia digital ini bukan sebuah sesuatu yang harus takuti, tapi kita memang sudah harus memberikan kontribusi kepada dunia digital ini gitu. Terus apa sih dari Excel ini tindakannya dalam persuasif itu? Ya, mereka mengajak seluruh kaum perempuan untuk mengikuti kelas-kelas mereka, mengikuti pelatihan-pelatihan dan edukasi yang diberikan oleh Excel Axiata melalui CSR Sesernet Pojok Pintar Sesernet. Konsep-konsep yang tulis pakai, yang pertama itu ada CSR, terus ada empowerment. Di dalam empowerment penulis mempunyai turunan yaitu woman empowerment. Di dalam woman empowerment penulis ambil karena kegiatan CSR ini merupakan sebuah kegiatan yang dikhususkan untuk kaum perempuan di Indonesia. Yang ketiga ada citra. Kenapa citra? Karena dari kegiatan CSR Sesernet atau Pojok Pintar Sesernet diharapkan dapat membangun citra yang positif untuk PT Excelsiata. Selanjutnya di kerangka teori penulis mempunyai turunan yaitu pertama PT Excelsiata, kedua kaum perempuan, ketiga woman empowerment, keempat ada citra. Sekian presentasi bab 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.